ada ayat 41 sampai 45. 41 sampai 45. Jadi tanpa terasa Al-Baqarah kita sudah 40-an ayat. Bersama kita sudah ada siapa nih? Ustadz kita belum ada ya? Belum ada. Ustadz Wahyudin belum ada ya? Sekalian karena Ustadz kita belum ada yang masuk, maka mari kita masuk ke screen untuk sama-sama membaca surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayatnya 41 sampai 44. 41 sampai 44. Yang ingin membuka kitab sucinya sendiri ataukah mushafnya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. ولا تكونوا أول كافر به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله
الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah ikut meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua lafaz demi lafaz, huruf demi huruf, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal jariah nanti di yaumil akhirah. Kita masuk kembali ke surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Al-Baqarah artinya sapi betina. Kemudian turunnya surat yang paling panjang ini adalah di Madinah. Ayatnya adalah 286 ayat. 286 ayat dari sisi bilangan paling banyak dan juga ayat-ayatnya rata-rata panjang-panjang. Jadi inilah surat yang paling panjang, 2,5 juz panjangnya. Dan kita tadi baru masuki ayat yang ke-41 sampai 45. Jadi dari 286 dikurangi 41, 45, masih jauh. Terakhir pada pertemuan kita hari Senin yang lalu, kita sudah masuk berbicara tentang Bani Israel. Jadi sudah mulai berpindah pembicaraan dari Nabi Adam, manusia, lalu kemudian Allah SWT memberikan cara bagaimana caranya kalau manusia itu jatuh, melakukan perbuatan durhaka, melanggar, terus ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada surga. Yaitu caranya Allah bicarakan menerima beberapa kalimat. Dikatakan di ayat sebelumnya, fatalaqa Adam min rabbi kalimatin. Menerima kalimat, baru kemudian fatahab alaih, baru taubat diterima. Baru kemudian kita kembali kepada Allah. Selesailah di ayat 39 pembicaraan tentang Nabi Adam dan sekaligus berbicara tentang bahwa orang bertakwa itu ada pemimpinnya adalah berkualifikasi khalifah samawi namanya, bukan khalifah aradi, yaitu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengajak kita untuk kembali kepada ayat 1 sampai 5, yaitu menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembicaraan sebuah masyarakat, sebuah community yang disebut dengan Bani Israel. Yang Bani Israel ini ada sejak zamannya Nabi Yakub, jauh sebelum Nabi Musa. Nabi Musa datang membawa agama untuk mereka, yaitu Yahudi, kemudian terakhir Nasrani, sebelum pindah kemudian kepada Arab atau ke Islam, dengan Nabi Muhammad kita sebagai turunan Nabi Ibrahim dari pihak Ismail. Nah, jauh sebelum kejadian ini, sudah ada Bani Israel. Dan sampai sekarang kita lihat ada juga negara Israel. Sama dengan Mesir yang kita bicarakan sebelumnya, bahwa Mesir juga ada dalam Al-Quran, dan kemudian sampai sekarang ada negara Mesir. Waktu ayat-ayat ini turun, negara Israel belum ada. Tetapi Al-Quran sudah mengatakan akan ada nanti negara Israel. Dan sekarang kita lihat bahwa berbicara tentang Bani Israel ini adalah cukup panjang, yaitu dari ayat 40 sampai ayat 123. Jadi ayat 40 sampai 123. Jadi kurang lebih 80 ayat panjangnya. Yang lain berbicara cuma sedikit. Berbicara tentang orang yang tertutup hatinya kafir hanya 2 ayat, yaitu ayat 6 dan 7. Tapi ayat tentang Bani Israel ini dari ayat 40 sampai ayat yang ke-123, banyak sekali. Mari kita masuk kepada ayat terakhir yang kita bahas pada Senin kemarin, yang merupakan permulaan ayat yang berbicara tentang Bani Israel. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel. Jadi dipanggil oleh Bani Israel. Ya Bani Israel. Karena harusnya Bani Israel ini adalah komunitas yang paling baik. Karena mereka adalah merupakan keturunan dari nabi-nabi. Keturunan dari Nabi Yakub. Dan berarti bahwa cucu daripada Nabi Ibrahim. Yakub yang dimaksud adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yakub bin Ishak bin Ibrahim
punya anak 12 orang, dan nanti kemudian membentuk barisan yang bernama Bani Israel. Allah berfirman kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, "Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum." Ingatlah nikmatku yang telah kuberikan kepada kalian. Nikmat yang dimaksud adalah kenabian. Karena di tengah-tengah mereka diutus nabi demi nabi, rasul demi rasul. An'amtu alaikum. Sama dengan ketika kita berkata kepada Allah, an'amta alaihim. Surat Al-Ladina an'amta alaihim. Karena di sini Allah yang berbicara, an'amtu alaikum. Kalau di Al-Fatihah kita yang bicara kepada Allah. Surat Al-Ladina an'amta, jalannya orang yang kuberi nikmat Tuhan. Nah, di sini Allah berbicara an'amtu alaikum. Jadi nikmat yang dimaksud di sini adalah manusia suci, insan kamil, nabi dan rasul yang datang sebagai teladan, patron, pola, role model bagi umat manusia. Tetapi Bani Israel sendiri yang pertama-tama memerangi dan mengmusuhi mereka, bukan kemana-mana. Padahal mereka ini adalah merupakan keturunan baik-baik. Kalau dari sisi bibit, bobot bebetnya sangat bagus. Kenapa? Karena keturunan nabi-nabi. Tapi fakta yang terjadi adalah mereka jugalah yang mendustakan sebagian nabi, bahkan membunuh sebagian nabi. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah ahadku. Ahad apa dimaksud di sini adalah sumpah, baiat kepada nabi tersebut. Kita bisa menerima kenabian dengan berbaiat kepadanya atau bersyahadat kepadanya. Maka di sini katakan aufu bi ahdi, penuhilah ahadku, ufi bi ahdikum, baru aku akan penuhi juga ahadku kepada kalian. Jadi kita dulu yang diminta Allah memenuhi ahad kita. Aufu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Jadi kita yang harus memenuhi ahad kita dulu, baru Allah penuhi ahadnya kepada kita. Begitu juga kalau kita menolong Allah. Intan surullah yang surukum, kita harus menolong Allah dulu, baru Allah menolong diri kita. Wa iya ya farhabun, dan kalian toh mau kemana? Semua manusia pada akhirnya akan kembali kepadaku. Maka wa iya ya farhabun, maka kepadakulah kalian harus bertekuk lutut. Kepadakulah kalian harusnya tunduk dan takluk. Artinya bahwa kepada Allah lah kita tidak punya apa-apa. Kepada Allah lah kita tidak punya daya dan upaya. Kepada Allah lah kita tidak punya pengetahuan sesedikit apapun juga, kecuali yang Allah telah janjikan atau telah ajarkan kepada kita. Sekarang kita masuk pada ayat baru, yaitu tentang kitab suci. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Bima anzaltu. Berimanlah bima kepada apa-apa anzaltu yang telah kuturunkan, yaitu kitab suci. Penggunaan kata bima anzaltu di sini artinya berpegang teguhlah kepada kitab suci yang telah aku turunkan. Baik sebelumnya Al-Quran, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, dan terakhir adalah Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil berbeda-beda namanya, tetapi nama umumnya sama, nama hakikatnya sama, itu Alkitab. Sama-sama disebut Alkitab, dan sama-sama dibawa ke bumi dalam bentuk wahyu, yaitu terpatrikan ke dalam jiwa para nabi dan rasul yang membawa kitab suci tersebut. Nah, Allah berfirman di sini kepada Bani Israel tadi, masih kelanjutan tadi. Jadi masih permulaannya tadi, ya Bani Israil adhkuru ni'mati alladzi an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Wa, dan aminu bima anzaltu, berimanlah kepada apa-apa yang aku telah turunkan kepada kalian, musaddiqan, karena semua kitab suci yang datang dari Allah sama, yaitu membenarkan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan kitab suci yang sudah ada bersama kalian. Kalau pada zaman Nabi Muhammad, ya tentu yang sudah ada adalah Injil dan Taurat. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Wala takunu awwala kafirin bihi, dan janganlah menjadi orang pertama ingkar. Jadi larangannya di sini. La takunu awwala kafirin bihi. La takunu awwala kafirin bihi. Jangan kalian menjadi awwala, yang pertama, kafir ingkar terhadapnya.
Yang repot ini Bani Israel adalah keturunan Nabi, tetapi mereka lah yang cenderung pertama kali ingkar kepadanya, padahal mereka sebagai sebuah komunitas dan kelompok Allah tugaskan untuk menjadi penyebar kemanusiaan dan kebenaran kepada seluruh umat manusia. Maka disebut dengan faddaltukum alal alamin, karena ditugaskan sebagaimana Nabi Muhammad kita, karena ditugaskan sebagai pembawa risalah kebenaran, maka disebut dengan rahmatan lil alamin. Bani Israil dikatakan faddaltukum alal alamin. Jadi Allah mengatakan jangan sampai kalian yang terlebih dahulu kafir kepada kitab suci tersebut. Wala takunu awwala kafirin bi. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Dan jangan pernah menjual ayat-ayatku. La tashtaru, jangan pernah menjual atau kamu menukar, ini cocok bagus. Menukar, terjemahannya bagus. Jangan engkau menukar bi ayati, ayat-ayatku samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Arti hanya karena ingin mendapatkan dunia, pujian, ketenaran, popularitas, dipanggil oleh orang-orang penting, akhirnya kemudian kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan pernah menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Apa sebabnya? Bahwa sebesar apapun nilai dunia yang kita dapatkan, bahkan sepenuh bumi pun emas kita dapatkan, dibanding dengan ayat Allah atau dibanding dengan Allah, tidak ada nilai apa-apanya. Karena tidak mungkin ada emas sepenuh bumi kalau tidak ada penciptanya. Tidak mungkin ada emas sepenuh bumi kalau Allah tidak ciptakan kita sebagai manusia. Jadi Allah mengatakan, la tastaru bi ayati samanan qalila. Jangan pernah menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini sebetulnya Pak Bu sekalian adalah peringatan kepada tentu pembawa kitab suci, termasuk para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ulama. Apa sebabnya? Karena yang paling tahu kitab suci kan mereka. Yang paling tahu ayat-ayatku, ayat-ayat Allah adalah mereka. Nah, apabila mereka menjadikan kitab suci sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan duniawi, baik transaksi ekonomi langsung ataupun melalui transaksi politik, maka pada dasarnya yang bersangkutan telah menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Jadi para pembawa kebenaran, pembawa kitab suci harusnya adalah orang yang paling tidak bisa dipengaruhi dari kiri kanannya. Orang yang paling tidak bisa dibeli, tidak bisa digoda oleh harta duniawi dan semacamnya. Apa sebabnya? Karena hatinya kokoh, berpegang dan berpijak pada ayat Allah SWT saja, dan karenanya selalu merasa bersama dengan Allah, dan karena bersama dengan Allah tidak ada yang lebih berhak dia muliakan dibanding dengan Allah SWT. Karena semua yang mulia, yang indah kelihatannya itu adalah merupakan bayangan belaka saja daripada kemuliaan dan keindahan Allah SWT. Maka berapapun banyaknya, berdasarkan ayat ini adalah samanan qalila, harganya murah semuanya. Jadi kalau ada orang yang menjadikan kitab suci sebagai komoditas untuk ditransaksikan ataupun diperjualbelikan, maka pada dasarnya yang bersangkutan itu memandang kehidupan dunia sangat besar dan memandang Allah sangat kecil. Makanya Allah mengatakan, jangan melakukan ini. Kenapa? Wa iyaya fattaqun. Kepadakulah kalian harus takut. Kepadakulah kalian harus bertakwa, bukan kepada yang lain. Ayat seperti ini bisa kita temukan di ayat lain sini. Ya. Itulah surat Al-Maidah di sini. Ya. Surat Al-Maidah ayat 44. Allah berfirman, Inna anzalna taurata. Sungguhnya kami menurunkan Taurat. Fiha, di dalamnya hudan wa nuran. Wa nurun. Dalam Taurat itu ada hudan, petunjuk, dan nur, cahaya. Jadi fiha hudan wa nur. Di dalamnya ada petunjuk, hudan, dan nur. Petunjuk karena memberikan arah, nur karena membuat hati menjadi lapang, menjadi hilang kotorannya. Cahaya itu membuat sesuatu yang sempit terasa lapang. Yahkumu bihan nabiyuna, dengan kitab suci itulah, dengan Taurat inilah, yahkumu biha an-nabiyun, nabi-nabi menetapkan hukum. Yahkumu bihan nabiyun alladzina aslamu lilladzina hadu, yaitu an-nabiyun alladzina, nabi-nabi yang aslamu, yang sudah sampai pada tingkat aslam, berserah diri. Sama Nabi Ibrahim dan Ismail ketika akan ketika berserah diri untuk menyerahkan dirinya kepada Allah untuk disembelih,
menggunakan kata-kata aslama. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini adalah aslama karena dua di sana, ini aslamu karena banyak. Jadi alladzina aslamu lilladzina hadu. Orang-orang yang menyerahkan diri ataukah aslamu berserah diri lilladzina untuk orang-orang yang hadu, untuk orang-orang yang Yahudi. Jadi artinya mereka menegakkan hukum para nabi ini terhadap orang-orang Yahudi. Warabbaniyun, Yahudi di sini hadu. Warabbaniyun dan juga para alim ulama. Rabbani itu adalah ahli-ahli ketuhanan. Rabbani kalau di kita mungkin namanya teolog ataukah ahli ilmu kalam ataukah ulama lah secara umum. Warabbaniyun wal ahbar dan rabai-rabai, rahbi-rahbi. Al-ahbar ini adalah pendeta-pendeta ataukah pemuka-pemuka agama, agamawan-agamawan. Bimastufizu min kitabillah, disebabkan karena mereka itu diberikan amanah oleh Allah sebagai ulama untuk menjaga kitab Allah. Jadi fungsi dan peranan para ulama itu, para ahbar atau para rabbani adalah menjaga, dan ini bukan hanya terjadi pada Yahudi saja, tapi semua yang kepadanya diberikan kitab samawi, kepada Nasrani dan kepada Islam. Karena ditugaskan membawa agama samawi, maka tugas mereka, tugas umatnya, apalagi ulamanya adalah istuhfizu min kitabillah, adalah diperintahkan, diamanahkan untuk menjaga kitab Allah. Apa artinya menjaga kitab Allah? Disembunyikan? Bukan. Tetapi sepanjang kegiatannya sebagai rabbani atau ahbar, maka selama itu pula dia hanya menyampaikan kitab suci. Istuhfizu min kitabillah. Jadi tidak mengajarkan yang lain, tapi mengajarkan kitab suci. Istuhfizu min kitabillah. Kalau dia tidak menyampaikan itu berarti tidak menjaga namanya. Kalau menyimpan dalam dirinya dan tidak disampaikan itu namanya menyembunyikan, bukan istihfaz. Sedangkan di sini adalah istuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Sementara mereka semuanya adalah menjadi saksi, artinya menyaksikan sepanjang sejarah bagaimana kitab suci itu telah dideviasi dari tujuannya, sehingga agama itu keluar dari konteks kitab suci. Kitab suci hanya dijadikan ornamen-ornamen saja. Kesimpulan-kesimpulan, pendapat-pendapat keagamaan tidak lagi bersumber dari kitab samawi tersebut, tapi berdasarkan pikiran-pikiran umatnya yang paling banter kalau diambil dari riwayat-riwayat yang belum tentu kebenaran ataukah validitasnya. Fala takhshawun nasa. Maka dalam konteks seperti ini Allah berfirman kepada para rabbani dan ahbari tadi, para ulama dan agamawan, agar jangan pernah takut kepada manusia. Fala takhshawun nasa. Janganlah engkau takut kepada manusia. Ya. Makanya jemaah sekalian, kita lihat yang menjalankan ayat seperti ini adalah seperti keluarga Nabi. Cucu Nabi, Sayyidina Hussein misalnya, tidak ada rasa takut sama sekali kepada manusia. Dikepung akan dibunuh, tapi masuk kategori ini. La takhshawun nasa. Jangan pernah takut kepada manusia. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Baru kemudian, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan engkau menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Sama tadi. Jadi, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Sama tadi sini. Ya. Ini, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Penggalan ini sama Pak sekalian. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan pernah menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jadi ini ya, ini sama dengan ini. Ya. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan pernah menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa man lam yahkum bima anzalallah, baru Allah memberikan ancaman ini. Man lam yahkum bima anzalallah, siapa yang menegakkan hukum, menyampaikan risalah Tuhan, menyampaikan menyampaikan agama, tetapi tidak menyampaikan kitab suci, berarti yang bersangkutan itu adalah ini. Karena Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah. Kata-kata yahkum di sini jangan kita bayangkan hukum pidana dan perdata saja, tapi terutama dalam melakukan penilaian. Jadi yahkum di sini adalah melakukan valuasi, melakukan penilaian terhadap kejadian yang berlangsung di sekitar kita,
penilaian terhadap realitas yang sedang terjadi itu harus berdasarkan kacamata kitab suci. Nah, Allah mengancam, wa man lam yahkum bima anzalallah. Siapa yang tidak melakukan valuasi dan penilaian berdasarkan kitab suci, bima anzalallah, apa kata Allah? Faulaika humul kafirun. Berarti hakikatnya orang itu telah ingkar, menolak kitab suci tersebut. Jadi tanda kita menerima kitab suci, kita menyampaikan kitab suci. Karena hanya itu yang Allah inginkan kepada nabinya. Tidak ada lagi yang lain yang diturunkan Nabi kepada Rasulnya kecuali kitab suci untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Dapat kita bayangkan kalau Nabi menyampaikan buku-buku lain. Nabi menyampaikan adalah risalah-risalah yang lain. Ya, berarti telah menyembunyikan apa yang Allah simpan di dalam jiwanya. Jadi Allah mengatakan siapa yang melakukan itu, faulaika humul kafirun. Kita lihat lagi juga di surat An-Nahl. Orang yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit, maka akan dengan gampang juga menukarkan ahadnya dengan Allah dengan harga yang sedikit juga. Wala tashtaru bi ahdillahi, wala tashtaru, dan jangan engkau menukar bi ahdillah, ahad dengan Allah. Ini kita sudah menemukan di pembahasan awal. Ya. Kita sudah ketemu dengan kata-kata ahad ini di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Wala tashtaru bi ahdillah, janganlah engkau menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Di surat Al-Baqarah, di antara ciri-ciri orang fasik yang disebutkan di dalam ayat 26, yang merupakan yang tidak bisa melihat kebenaran pada seekor nyamuk, dikatakan tiadalah yang Allah sesatkan kecuali orang fasik. Siapa orang fasik itu? Di ayat 27 dikatakan alladzina yanquduna ahdallah. Ini kita ketemu ahad di sana. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Itu disebutkan di ayat 27. Jadi wala tashtaru bi ahdillah, jangan engkau menjual ahadmu dengan Allah samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Innama indallahi, karena hanya saja apa yang ada di sisi Allah, innama indallah huwa khairul lakum, adalah lebih baik bagi kalian. Jadi bagi orang yang benar-benar faham kitab suci, tidak mungkin mau memperjualbelikan agama, memperjualbelikan kebenaran, memperjualbelikan kitab suci untuk kepentingan-kepentingan duniawi. Menjadikan dunia sebagai objek kejaran dengan menyampaikan kitab suci sebagai alat, sebagai sesuatu yang dimonetisasi namanya. Jadi innama indallahi huwa khairul lakum. Kenapa? Yang ada di sisi Allah lebih baik bagi kalian. Apa yang ada di sisi Allah? Yaitu kefanaan kita dan kebakaran kita dalam dirinya. Apa yang ada di sisi Allah? Yaitu segala-galanya. Khairul lakum in kuntum ta'lamun, kalau kalian mengetahuinya. Jadi ini adalah dua ayat yang kita temukan di sini, ada kata jangan pernah menjual. Yang pertama tadi surat Al-Maidah, jangan pernah menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Lalu kemudian siapa menjual ayat-ayat Allah berarti akan menjual juga ahadnya dengan Allah. Juga sama nangkali dengan harga yang sedikit. Artinya sebesar apapun bayaran duniawi kita dapatkan, walaupun dengan emas sepenuh bumi, tetap disebut dengan samanan qalila. Ya. Sekarang kita pindah kita teruskan dulu ini. Jadi wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan pernah menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Jangan pertama kali ingkar kepadanya nih, wala takunu awwala kafirin bi, yaitu Bani Israel. Jangan menjadi orang pertama ingkar kepada Al-Qur'an, pada kitab suci. Dan ayat ini sekarang karena sudah diratifikasi masuk ke dalam Al-Quran, maka ayat ini juga berlaku untuk kita. Jadi, ketika kita mengetahui bahwa kita beriman kepada Al-Quran, maka ayat ini berkata, wala takunu awwala kafirin bihi. Jangan sampai kalianlah orang yang paling pertama ingkar kepada kitab suci. Jangan sampai kalianlah orang yang paling pertama menutup hatinya terhadap kitab suci. Jauh lebih banyak waktunya digunakan untuk yang lain-lain. Untuk ber-WhatsApp, untuk ber-TikTok, untuk menonton ini, dan itu banyak sekali kita habiskan waktu. Tapi berkaitan dengan kitab suci, justru awwala kafirin bi. Kita justru yang paling pertama menutup hati dan mata terhadapnya. Baru Allah mengatakan, wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Apa sebabnya? Wa iyaya fattaqun. Hanya kepada akulah kalian bertakwa. Di ayat sebelumnya, wa iyaya farhabun.
Jadi kalau ayat sebelumnya mengatakan ya Bani Israil adhkuru ni'mati alladzi an'amtu alaikum, baru kemudian apalagi itu, lalu kemudian wa aufu biadi ufi biadikum wa iyaya farhabun, wa iyaya farhabun. Kalau di sini adalah wa iyaya fattaqun, dan kepada akulah kalian bertakwa. Kepada akulah kalian harusnya fokus untuk mengayuh biduk kehidupannya. Jemaah sekalian berbahagia, ada satu yang paling tidak disukai Allah dalam Al-Quran, yaitu menggunakan topeng kebenaran untuk melakukan kebatilan. Jadi topeng kebenaran untuk melakukan kebatilan. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Kalau di sini disebutkan campur adukan, di sini juga campur adukan. Cuma sekalian izinkan Al-Fakir menerjemahkan ini dengan jangan memakaikan, ya. Jangan memakai kebenaran. Jangan memakai kebenaran, la talbisul haqqa. Kalau memakaikan tulbisu, ini adalah talbisu. Jadi jangan memakai pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menggunakan pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan. Apa itu pakaian kebenaran? Misalnya khalifatullah fil ard. Khalifatullah itu adalah gelar samawi, khalifah samawi. Jangan sampai menggunakan gelar itu untuk melakukan kebatilan, untuk memperdaya umat, untuk menjadikan istilah itu sebagai semacam predikat yang disucikan, padahal orangnya sebetulnya tidak seperti itu. Maka namanya la talbisul haqqa bil batil. Jangan pernah menggunakan baju kebenaran, jubah kebenaran bil batil untuk melakukan perbuatan batil. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, jangan pernah melakukan kebenaran, menggunakan pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan. Jadi pakaiannya kebenaran, seperti iblis. Ingat jemaah sekalian, iblis itu kita masih ingat dulu. Ya, ketika ketika akan menggunakan, kita lihat di dalam surat 15, kita lihat dulu, periksa. Ya. Jadi iblis menggunakan baju kebenaran. Jadi kita lihat di sini di surat 38, jadi bukan 15. Ayatnya 70-an ya. Ya, kita lihat di sini coba ayat 82. Setelah iblis divonis oleh Allah sebagai orang yang tersesat di atas dan diberi waktu tangguh sampai hari kiamat, maka tiba-tiba dia berkata begini. Qala, iblis berkata, fa bi'izzatika. Jadi kata-kata fa, maka bi-nya tambahan dengan izzah, ka-nya adalah dhamir untuk Allah. Jadi maka bi dengan menggunakan izzah. Izzah itu kan kemuliaan. Jadi kita terjemahkan, iblis berjanji, ya Allah, dengan menggunakan jubah kemuliaanmu, dengan menggunakan baju ketuhananmu, la ughwiyannahum, saya akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi karena iblis bersumpah bahwa cara menyesatkan manusia paling gampang adalah menggunakan baju keagamaan. Baju kemuliaan, kalau ketuhanan kan keagamaan. Dengan menggunakan baju kemuliaanmu Tuhan, dengan menggunakan jubah ketuhananmu Tuhan, la ughwiyannahum ajmain, saya akan menyesatkan manusia. Jadi kesesatan paling besar terjadi adalah ketika dilakukan oleh orang yang menggunakan jubah keagamaan, menggunakan baju ketuhanan. Seperti kata iblis di sini, fa bi'izzatika, maka dengan izzahmu Tuhan, dengan baju kemuliaanmu Tuhan, maksudnya dengan menggunakan baju yang palsu ini, yaitu bajumu tapi aku pasangkan kepada diri saya, maka aku akan menyesatkan mereka semuanya. Makanya tadi di awal dikatakan jangan menggunakan baju kebenaran untuk kebatilan, karena ini terjadi pada iblis. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, jangan mencampur adukan atau jangan menggunakan pakaian topeng kebenaran untuk melakukan kebatilan. Ya, dan seperti dikatakan iblis di sini, fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajmain. Kita kembali lagi ke sini. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, jangan menggunakan baju kebenaran untuk melakukan kebatilan.
Lalu kemudian kebenarannya apa? Disembunyikan. Wataktumul haqqa. Kata disembunyikan di sini tidak mau menyampaikannya. Ya, bahkan kalau ada orang menyampaikannya, dia akan disesatkan, dimarahi. Ya. Lihatlah berkenaan dengan cucu Nabi. Banyak orang mengaku, bahkan semua orang Islam mengaku memuliakan nabinya. Nabinya disebutkan setiap kali azan. Nabinya disebutkan, nabinya dari keluarga disebutkan setiap kali sholat. Waktu bertasyahud. Tetapi pada saat yang sama, cucu nabinya dibunuh. Jangankan membela cucunya, orang yang peringati saja kematian cucunya Nabi, disesatkan. Luar biasa. Allah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batil. Wa taqtumul haqqa, sementara kalian menyembunyikan kebenaran. Wa taqtumul haqqa. Kalian menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun. Dan kalian tahu. Ya, artinya kalian tahu hakikatnya. Mayoritas orang Islam tahu bagaimana nasib tragis yang dialami oleh cucu nabinya. Tetapi mereka tidak berani berbicara. Mereka tahu antum ta'lamun. Kenapa? Takut disesatkan. Kalau di ustadz takut tidak diundang ceramah lagi. Ya. Dan sebagainya. Takut tidak disebut Islam lagi. Padahal yang berhak, yang punya otoritas menyebut Islam, kita Islam atau tidak, bukan manusia, tapi Allah. Apalah artinya kita diklaim semua manusia sebagai Islam, tapi menurut Allah tidak. Karena Islam adalah kriteria ketuhanan. Karena Islam dari Tuhan, dari Allah. Karena Islam dari Allah yang berhak memberikan penilaian, kita benar Islamnya atau tidak, Allah, bukan manusia. Lalu atas dasar apa kita takut untuk dicap bukan Islam hanya karena menyampaikan kebenaran, terutama dengan berkenaan dengan Nabi yang luar biasa itu. Nabi telah berjuang tanpa pamrih, mengorbankan segala-galanya dalam hidupnya, supaya Islam ini sampai kepada kita. Dan alhamdulillah kita sekarang Islam, kita mengenal Islam. Lalu apa yang kita berikan kepadanya? Kalau kita bayar zakat, apa zakatnya kembali kepada Nabi? Tidak. Zakatnya diterima oleh orang yang berhak menerima zakat, bukan kepada nabinya. Kita bayar zakat infak diterima oleh orang yang kurang mampu, kurang berdaya, yang disebut dengan mustahik. Nah pertanyaannya Pak sekalian, apa yang kita berikan kepada Nabi? Ya. Nabi hanya minta satu, kita kecintaan kepada keluarganya. Apa itu cinta? Ya kita harus membela orang yang melakukan aniaya. Maka dikatakan di sini, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau menggunakan pakaian kebenaran, pakaian keagamaan, pakaian Islam apalagi, kitab suci, Al-Quran apalagi, untuk melakukan kebatilan. Wa taktumun al-haq, sementara kebenarannya kalian sembunyikan. Ini jelas disebutkan Paulus sekalian. Kalian menyembunyikan kebenaran, taktumun al-haq. Dan kalian tahu, wa antum ta'lamun. Jadi tidak sedikit orang yang tidak berani menggunakan Al-Quran karena tidak ingin terbongkar topeng-topeng itu. Yaitu yang disebut tadi dengan talbisul haqqa bil batil. Topeng kebenarannya untuk menutupi kebatilannya. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menggunakan pakaian kebenaran. Jangan menggunakan topeng kebenaran, padahal di dalamnya adalah kebatilan. Jangan menggunakan baju malaikat, padahal di dalamnya adalah iblis. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan sampai kalian menolak pilihan Tuhan seraya menerima pilihan manusia. Jangan sampai kalian menolak keturunan suci Nabi tapi menerima keturunan raja-raja. Tidak sedikit orang menolak keturunan nabi-nabi untuk berkuasa, padahal kekuasaan itu adalah atas mandat dari pemilik alam semesta, sementara mereka menerima otoritas keturunan raja-raja untuk menjadi penguasa. Padahal jelas-jelas itu tidak mendapatkan otoritas dari Tuhan. Wa taktumun al-haq, menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Jadi wala talbisul haq, ini larangan. La talbisul haq, jangan menggunakan pakaian kebenaran untuk melakukan kebatilan. Pilihan manusia tapi menggunakan baju pilihan Tuhan. Ini kan membohongi manusia namanya. Namanya menipu manusia. Seperti persis pembahasan di ayat 8. Wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia mengaku-ngaku beriman kepada Allah. Ini kan kebenaran. Mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tetapi apa kata Allah? Wa ma hum bimumin, mereka tidak beriman. Lalu apa yang menyebabkan mereka mengaku-ngaku beriman? Menggunakan topeng kebenaran.
Di situ disebutkan yukhadi'un Allah walladzina amanu. Karena mereka ingin menipu Allah dan orang beriman. Apa maksudnya menipu Allah? Menyembunyikan kebenaran. Yukhadi'un Allah walladzina amanu. Orang seperti inilah kata Allah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ini adalah di dalam hatinya adalah penyakit dan penyakit itu semakin bertambah-tambah. Bagi kita yang tahu ini perkara, apakah kita mau ikut kepada orang yang punya penyakit hati yang besar sementara kita meninggalkan orang yang hatinya suci, bersih. Yutahhirakum tathhira kata Al-Qur'an. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahuinya. Maka jemaah sekalian berbahagia, Allah minta kita untuk benar-benar melaksanakan ibadah, terutama sholat, seraya memahami dan memaknai isi gerakan-gerakan, bacaan-bacaan dalam sholat. Karena gerakan-gerakan, bacaan-bacaan dalam sholat itu bukan hanya gerakan biasa, bukan hanya bacaan-bacaan biasa saja. Allah ingin mendidik kita, Allah ingin membuat kita dekat kepadanya melalui pelajaran yang ada di dalam salat itu. Allah berfirman, wa aqimus shalah, makanya tetaplah salat. Wa aqimus shalah, dirikanlah, kata-kata ini bukan lagi lakukan salat, tapi tegakkanlah nilai-nilai salatnya. Tegakkanlah pelajaran-pelajaran berharga yang ada di dalam salatnya. Wa atuz zakat, dan tetap mengeluarkan zakat. Melakukan salat artinya tetap harus selalu berjumpa dengan Allah. Wa atuz zakat, seraya membebaskan diri dari jeratan dunia. Atuz zakat itu kan menyerahkan. Akimun menegakkan salat. Kenapa? Karena menegakkan salat adalah berarti menggunakan kendaraan untuk wusul sampai kepada Allah. Wusul sampai kepada Allah. Wa atuz zakat, mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena penghambat manusia berjalan menuju kepada Allah adalah keterikatan jiwanya dengan dunia. Maka atuz zakah, tunaikan zakat. Baru kemudian warka'u ma'ar raki'in. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama dengan orang ruku. Jadi ini ada muncul di belakang. Berarti di sini bukan salat karena ini berdiri sendiri. Jadi ada salat khusus, ada zakat khusus, dan ini adalah tersendiri. Irka'u ma'ar raki'in. Artinya apa di sini jemaah sekalian? Bisa kita artikan berjamaahlah dengan jamaah yang benar. Rukulah bersama orang ruku. Ya. Karena tidak mungkin semua jadi imam, tapi kalau semua ruku bisa. Warka'u ma'arrakin. Siapa yang bersama kita ruku? Yang paling pertama ruku, yaitu imam. Ingat jemaah sekalian, yang menentukan komando ruku tidak hanya orang dalam salat adalah imam. Jadi kata-kata warka'u ma'arrakin di sini, maka berjamaahlah. Dan ingat, tidak ada jamaah tanpa imamah dan tidak ada imamah tanpa komitmen. Jadi Allah mengatakan siapa yang keluar dari jamaah seperti itu, maka matinya mati jahiliyah. Warka'u ma'arrakin, rukulah bersama dengan ruku. Jadi ini adalah penekanan juga. Rukulah bersama dengan orang ruku. Kita lihat pada ayat berikut ini. Ya. Kita lihat di dalam, ya ini kita lihat surat Ali Imran. Ya, surat Ali Imran dulu. Ini adalah mirip tadi surat Ali Imran ayat 71 ya. Jadi sebelumnya tadi di sini nih ya. Sebelumnya tadi nih. Ya ahlal kitab wa ahli kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil. Kenapa kalian menggunakan pakaian kebenaran? Ingat ya sekarang kita tidak menggunakan terjemahan mencampur adukan karena kebenaran dan kebatilan tidak bisa dicampur aduk. Jangankan kebenaran dan kebatilan, kebenaran adalah sesuatu yang ada, abadi, sedangkan kebatilan adalah sesuatu yang hakikatnya tidak ada. Bagaimana mungkin yang ada dan tidak ada dicampur baur? Coba, Bapak Ibu, kita bisa nggak kita sesuatu yang ada dicampur dan sesuatu yang tidak ada? Ya tidak bisa. Jadi kita tidak terima terjemahan mencampur adukan di sini. Mencampur adukan saja minyak dengan air tidak bisa, pasti selalu berpisah. Jadi kita artikan di sini adalah jangan menggunakan pakaian. Dari kata libas, labisa yalbisu itu adalah memakai. Jadi Allah bertanya kepada ahli kitab, ahli kitab lima talbisunal haqqa. Mengapa kalian menggunakan pakaian kebenaran bil batil untuk melakukan kebatilan? Wa taktumunal haq, sementara kalian menyembunyikan kebenaran.
wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahuinya. Ya. Jadi Allah bertanya, wa taktumunal haq wa antum ta'lamun. Baru kemudian kita pindah surat haji. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, irka'u, rukulah. Jadi di sini kita lihat ruku dulu, baru sujud. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u, wahai orang beriman, rukulah. Baru wasjudu wa'budu rabbakum. Jadi irka'u ini artinya berjamaah, isjudu artinya dalam jemaah itu harus menerima imam yang benar, karena sujud itu harus kepada orang yang Allah tunjuk. Siapa yang sujud kepada manusia yang tidak Allah tunjuk, berarti dia syirik. Karena sujud itu haram hukumnya, kecuali kepada yang Allah tunjuk. Karena sujud kepada insan manusia yang Allah tunjuk, hakikatnya sujud kepada Allah, sebagaimana Allah merintahkan seluruh penghuni alam malakut sujud kepada Adam. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu, dan sembahlah Rabbakum, Tuhan kalian. Wa'budu Rabbakum waf'alul khaira, dan lakukanlah perbuatan yang baik, beramal yang baik. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan dengan begitu kalian semuanya mendapatkan keberuntungan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan bersungguh-sungguhlah fillah. Nih, perhatikannya sekalian. Biasanya jahidu fisabilillah, tapi dalam ayat ini wajahidu fillah. Berarti artinya di dalam Allah ini, bersungguh-sungguhlah ketika sampai di dalam Allah untuk menyerap seluruh sifat-sifat dan nama-nama Allah untuk nanti dibawa ke tengah-tengah manusia. Jadi wajahidu fillahi haqqa jihadihi. Bersungguh-sungguhlah untuk memiliki sifat-sifat Allah sehingga nanti tidak seperti disebutkan sebelumnya. Bajunya saja yang benar tetapi isinya, hatinya batil. Nah, supaya harus sama, luarannya benar dan dalamannya benar juga, maka harus bersungguh-sungguh menyerap apa yang ada pada Allah. Jahidu fillah haqqa jihadih huwa jatabakum, karena dengan begitu Allah memilih kita. Wa ma ja'alaikum fid dini min kharaj. Agama itu bukan memberikan kesulitan, tetapi memberikan kemudahan. Millata abikum Ibrahim, itulah milah Ibrahim yang benar. Huwa sammakumul muslimin, dia Allah memberi nama al-muslim, orang yang bersedari, mingka dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian berbahagia, jadi kita ambil saja yang penting-pentingnya. Intinya adalah di sini yaitu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Terakhir tentang ruku. Ini ada ayat surat Al-Mursalat. Ya, ayatnya 48. Ini diapit dengan ayat yang sama, yaitu wailul yaumaidzil lil mukadzibin. Di bawahnya juga wailul yaumaidzil lil mukadzibin. Di tengah-tengahnya apa? Wa idza qila lahum urka'u la yarkaun. Ada orang yang apabila dikatakan kepada mereka rukulah, ingat tadi perintahnya di sini ini. Tadi ini irka'u, ya, ingat tadi juga ayat yang kita bahas di sini. Ya. Ayatnya tadi mengatakan warka'u marrakin, dan Allah mengatakan tadi di mana ini? Ya. Irka'u wasjudu. Baru kemudian ada orang yang iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka irka'u, sujudlah. Apa yang dilakukannya? La yarka'un, mereka tidak sujud. Jadi ada orang yang apabila diminta untuk berjamaah, mereka tidak mau berjamaah pada imam atau pemimpin yang benar. Iza qila lahum irka'u la yarka'un. Ini dimulai dengan wailu yaumaidzil lil mukadzibin. Neraka wailah pada hari itu, pada hari akhirat, bagi orang-orang yang mendustakan. Kira-kira mendustakan apa di sini? Tentu yang kepadanya kita harus menerima sebagai komando ruku. Baru kemudian ditutup lagi di sini. Wailu yaumaidzil lil mukadzibin. Neraka wail pada hari itu bagi orang yang mendustakan. Nah, berarti yang tidak boleh didustakan adalah yang kepadanya kita ruku, ataukah yang mengomandoi kita ruku. Yang memimpin kita untuk ruku. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Dan apabila dikatakan kepada mereka rukulah, la yarka'un, mereka tidak ruku. Kita kembali lagi ke sini. Jadi sudah jelas waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakin, rukulah bersama dengan orang-orang ruku. Baru kemudian Allah mengatakan jangan sampai kita membaca kitab suci tetapi cara berpikir kita,
gaya hidup kita ternyata bukan bersumber dari kitab suci. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat albir? Ingat tadi di atas yang menjual agama Allah dengan harga yang sedikit, menggunakan baju kitab suci, baju ayat-ayat Allah, tetapi tujuannya untuk mendapatkan ketenaran, mendapatkan popularitas, mendapatkan harga duniawi, melakukan transaksi ekonomi dan transaksi politik. Allah bertanya, atamuruna nasa bil birri. Apakah kalian akan menyuruh manusia berbuat baik, wa tansawna anfusakum, sementara kalian melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatlunal kitab, sementara kalian membaca kitab suci. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak sedikit orang baca kitab suci, tetapi sama sekali tidak sejalan dengan perbuatan dan pola hidupnya. Wa atamuruna nasa, apakah kalian akan menyuruh manusia bil birri, untuk melakukan albir, kebajikan ini. Orangnya nanti sudah dengan al-abrar. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Sementara kalian membaca kitab suci. Ayat ini menjelaskan kepada kita satu, bahwa yang namanya manusia suci adalah orang yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik dan tidak melupakan dirinya sendiri sebagai implementasi daripada kitab suci yang dibacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Nabi, ada manusia selain Nabi, manusia seperti kita, yang meminta manusia untuk berbuat baik, tapi melupakan kewajiban-kewajiban pribadinya. Sementara menggunakan kitab suci atau membaca kitab suci. Wa antum tatlunal kitab. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita ada dua motif membaca kitab suci. Motif pertama adalah ingin memperbaiki perilakunya, kualitas berfikirnya, tapi di pihak lain ada yang membaca kitab suci hanya sebagai kamuflase, topeng belaka saja untuk memberikan kesan bahwa dirinya itu adalah agamawan, ulama dan sebagainya. Tapi sebetulnya untuk memperdayai umat manusia. Afala taqilun. Ujungnya adalah kenapa kalian tidak menggunakan akal? Jadi ayatnya adalah afala taqilun. Ya. Afala taqilun. Kenapa tidak menggunakan akal? Ya. Jadi kita lihat lagi-lagi selalu kitab suci menganjurkan kita untuk mengaktifkan akal kita. Jadi membaca kitab suci itu justru untuk mengaktifkan akal kita. Membaca kitab suci bukan untuk mengharapkan ini dan itu, tapi membaca kitab suci adalah untuk supaya akal kita aktif. Rasionalitas kita bekerja dengan baik. Afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Dan ayat-ayat seperti ini dalam Al-Quran itu beberapa kali muncul. Ya. Kita lihat surat Ali Imran. Ya. Ini kita lihat. Cobalah lihat yang namanya akal sehat. Cara kerjanya akal sehat. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Lima tuhajjuna fi Ibrahim. Yang dipanggil ahli kitab artinya yang membaca kitab suci. Lima tuhajjuna, kenapa kalian tuhajjuna, membantah, berhujjah. Ya. Fi Ibrahim, menentang Ibrahim. Maksudnya berhujjah tentang Ibrahim. Wa ma unzilatit Taurat. Maksudnya itu menyandarkan argumentasi keagamanya pada Ibrahim. Padahal dia sangat fanatik dengan kata-kata Yahudi dan Nasraninya. Maka Allah bertanya, lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat. Padahal tiadalah diturunkan Taurat wal Injil itu, Taurat dan Injil, illa kecuali mim ba'di, setelahnya. Artinya kalau kita katakan Nabi Ibrahim itu adalah pengikut Taurat, jelas keliru. Kalau kita katakan Nabi Ibrahim itu adalah pengikut Injil, jelas keliru. Kenapa? Karena usia Nabi Ibrahim lebih duluan daripada Taurat dan Injil. Bahwa Taurat dan Injil juga menyampaikan ajaran Ibrahim, iya. Tetapi Taurat itu adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ibrahim masih jauh di atas Nabi Musa. Musa jauh di atas Nabi Isa. Musa jauh di atas Nabi Isa. Sedangkan Nabi Ibrahim jauh di atas Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi bagaimana orang berhujjah dengan belakangan dengan menggunakan yang duluan, sementara yang dulu itu urutannya duluan daripada sekarang. Ini menunjukkan apa? Bahwa menggunakan akal itu adalah diantara hukumnya adalah bersifat hierarkis, bersifat berurut dalam waktu. Ya, berurut dalam waktu. Jadi apabila tidak berurut dalam waktu, maka pasti terjadi kekeliruan. Maka ujungnya adalah afala taqilun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa
Mencerita bahwa saya melihat dengan kepala saya sendiri. Saya menyaksikan dengan mata kepala saya bagaimana Jepang mendarat di Indonesia. Ya. Sementara ditanya, kamu lahir tahun berapa? Lahir tahun 72. Ya, kan tidak mungkin. Ini namanya tidak masuk akal. Ini apalah takilun. Kenapa? Peristiwa Jepang masuk ke Indonesia atau ke Asia Tenggara lah, termasuk ke beberapa negara Asia Tenggara, itu pada tahun 1942. Sedangkan ini lahirnya 72. Maka kan tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin orang yang datang belakangan menyaksikan, hadir pada peristiwa yang terjadi 30 tahun sebelumnya. Jadi artinya itu tidak sesuai dengan akal. Jadi di antara hukum akal itu adalah bersifat berurutan dalam waktu. Afala taqilun. Ya. Kenapa kalian tidak menggunakan akal? Jemaah sekalian, salah satu yang menyebabkan munculnya bilangan, ya bukan hanya simbolnya yang berbeda. Satu simbolnya berdiri, dua bungkuk, tiga adalah seperti terlipat dan seterusnya. Bukan itu. Tapi kenapa disebut satu? Ya karena dia duluan. Kenapa disebut dua? Karena dia pada urutan setelah satu. Karena disebut tiga, urutan setelah dua, seperti itu. Jadi sebutnya urutan waktu. Yang kemudian kita sebut dengan 1, 2, 3. Ketika kita berbicara 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa berurutan dalam ruang waktu. Maka dikatakan, afala taqilun, kenapa kalian tidak menggunakan akal? Kalau orang menggunakan akal ini, nggak mungkin ada orang tertipu, misalnya menggandakan uang. Ya. Coba bagaimana caranya orang menggandakan uang, sementara minta uang dari orang lain untuk digandakan? Kan nggak masuk akal namanya, Pak. Kalau dia adalah ahli pengganda uang, ya uang dari orang lain. Maka ketika kita atau Bapak Ibu diminta seseorang untuk menyetor uangnya untuk digandakan, itu pasti sudah salah dari awal. Ya, kenapa? Katanya digandakan, tapi kok minta uang dari kita? Ya. Kalau digandakan, ya pasti pakai uangnya saja digandakan. Kan semiskin-miskinnya orang, Pak Bu, sekarang pasti dia punya uang. Uang itu mau dibelikan makanan misalnya, mau dibeli mau beli nasi atau ke makanan, 10.000 rupiah, ya jangan dulu dibelanjakan lah 10.000. Uang 10.000 dia apa? Digandakan dulu, kan begitu logikanya. Digandakan sampai berapa? 1.000 kali, sampai 10 juta, bayangkan. Ya, 10.000 rupiah digandakan sampai 10 kali, 10 juta. Terus nanti yang 10.000 itu kumpulkan 10, jadi 100.000, kita tukar di tukang warung. Minta uang 100.000 rupiah. 100.000 rupiah kita gandakan lagi. 100.000 rupiah digandakan 1.000 kali, 100 juta. 100 juta itu kita tukar dengan dolar semuanya. Satu lembar dolar, 100 dolar, kita gandakan lagi. Kan sederhana, Pak, seperti itu cara berpikirnya. Tapi dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, selalu saja ada orang tertipu berkaitan dengan ini, tapi kita tidak bicarakan tentang penggandaan uangnya, menunjukkan bahwa betapa banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak mempekerjakan akalnya. Sedangkan ini muncul, afala taqilun, ini surat Ali Imran. Ini tadi yang kita bahas adalah surat Al-Baqarah, sama ayatnya terakhir. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala taqilun, kata Allah. Kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Ya. Kenapa justru menggunakan dogmanya? Ya. Terima begitu saja bahwa kalau sejumput tanah dibacain ayat-ayat tertentu, maka tanahnya bisa laku keras. Begitu saja. Afala taqilun. Ya, hukum ruang menggunakan peristiwa ruang menggunakan hukum ruang. Ya. Peristiwa di ruang waktu harus menggunakan hukum ruang dan waktu. Peristiwa rohani menggunakan hukum rohani, seperti itu. Jadi afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Ini pertanyaannya. Afala, hanya pertanyaan apa ini? Apa namanya? Alifnya ini namanya alif istifham, pertanyaan. Afala taqilun, kenapa kalian tidak menggunakan akalnya? Ya. Jadi kita sudah lihat jemaah sekalian berbahagia ayat Al-Quran seperti itu, ya. Kemudian kita sekarang masuk pada ayat terakhir, ya. Ini adalah supaya kita jangan sampai seperti tadi, yaitu menyuruh manusia kepada kebenaran, padahal kita sendiri melupakan diri kita. Siapa melupakan dirinya, berarti melupakan Allah. Atau siapa melupakan Allah, melupakan dirinya sendiri. Karena Allah mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun.
Allah mengatakan, wasta'inu bis sabri wassalah. Isti'analah, mintalah pertolongan. Kata-kata isti'anah ini adalah jawaban Allah terhadap yang kita baca dalam Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat. Di Al-Fatihah kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami isti'anah, meminta pertolongan. Allah jawab dalam ayat ini, wasta'inu, kalau mau isti'anah harus isti'anah bis sabri wassalah, dengan sabar dan salat. Jadi tidak bisa isti'anah tanpa wasilah sabar dan salat. Ini wasilahnya sabar dan salat. Sabar dan salat ini adalah kualifikasi pribadi. Sabar itu apa? Sabar itu adalah batinnya salat. Salat itu apa? Salat itu adalah zahirnya sabar. Jadi sabar adalah batinnya salat dan salat adalah zahirnya sabar. Sabar itu tidak punya gerakan tertentu, tidak kelihatan. Sedangkan salat itu kelihatan. Wudu, berdiri, ruku, sujud, menghadap ke kiblat. Itu adalah salat. Ya. Jadi salat kita sebut dengan apa? Dengan zahirnya sabar, dan sabar adalah batinnya salat. Berarti siapa yang salat tetapi belum memiliki kualifikasi kesabaran, berarti salatnya belum sempurna. Wasta'inu bis sabri wassalah, kata Allah. Wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat yang dibatini oleh sabar ataukah sabar yang dizohiri oleh salat itu bukan perkara gampang. Berat, kata Allah. Wa innaha lakabiratun. Haknya kembali kepada salat yang di rohani, yang dibatini oleh sabar. Jadi salat yang di dalamnya adalah sabar, itu yang paling berat. Wa innaha lakabiratun. Bahkan Bapak sekalian, tidak sedikit di antara kita yang salat bahkan ketika sedang salat, tidak sabar. Salatnya apa? Salatnya tergesa-gesa. Ingin selesai cepat. Ya. Jadi bagaimana bisa Bapak sekalian orang salat kemudian tergesa-gesa? Berarti kan tidak sabar. Sementara salat yang benar adalah yang di dalamnya adalah kesabaran. Salat yang benar adalah yang dalamannya, yang esoteriknya adalah sabar. Jadi kalau menggunakan bahasa keren, ini adalah esoteriknya, ini adalah eksoteriknya. Jadi eksoteriknya sabar adalah salat, esoteriknya salat adalah sabar. Jadi esoteriknya salat adalah sabar, eksoterisnya sabar adalah salat. Dan ini kata Allah, innaha lakabiratun, berat, illa kecuali alal khasyin, kecuali orang khusyuk. Ini diulangi lagi di dalam surat Al-Baqarah nanti ayat 153 dengan dengan buntut yang sedikit berbeda. Kita lihat di sini ya. Ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ista'inu bis sabri wassalah. Wahai orang beriman, isti'analah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan berwasilakan sabar dan salat. Bis sabri wassalah. Bis sabri wassalah, dengan sabar dan salat. Ya. Jadi sabar adalah tadi batinnya salat. Salat adalah zahirnya sabar. Atau sabar adalah esoterisnya. Dan salat adalah eksoterisnya. Jadi eksoteris dan esoteris tidak boleh pisahkan. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak perlu beribadah, tidak perlu salat, pakai jilbab dan sebagainya, cukup hatinya saja yang baik, tidak tepat juga. Kalau ada yang mengatakan tidak perlu batinnya, yang penting luarannya, penting sudah pakai jilbab, salat, tidak benar juga. Lalu yang benar apa? Yang benar adalah sabar dan salat. Wa istainu bis sabri wassalah. Eksoterisnya adalah salat dan esoterisnya adalah sabar. Innallah, sungguhnya Allah ma'as sabirin, bersama dengan orang sabar. Jadi kalau di sini buntutnya apa? Buntutnya adalah innallah, sungguhnya Allah ma'a, ini ma'a bersama sabar. Jadi kalau ingin bersama disertai Allah, atau kalau istilah lainnya adalah ingin fana di dalam kebaqaan Allah, maka sabarlah. Jadi kata-kata ma'as sabirin di sini kan artinya bahwa Allah itu merangkul. Iya. Allah itu adalah meliputi, menarik ke dalam dirinya secara total orang yang salat, ya, yang sabar, karena menggunakan kata ma'a. Innallaha ma'a, sungguhnya Allah bersama dengan orang sabar.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin bersama dengan Allah, ya sabar. Inilah menyebabkan kasus-kasus banyak terjadi. Sebabnya cuma satu, Pak Ibu sekalian, kurang sabar, tidak sabar. Ya, banyak orang salat, tetapi yang sedikit orang sabar. Ya. Dan kalau ada orang yang kelihatannya sabar tapi tidak salat, berarti bukan sabar namanya. Karena sabar yang benar adalah bajunya salat. Dan sedangkan baju salat yang benar adalah batinnya adalah sabar. Ya, jadi seperti itu. Jadi wasta'ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Itulah sebabnya orang seperti ini nantinya bahkan sampai pada tingkat terbunuh sekalipun demi mempertahankan kebenaran, dia rela. Kenapa? Karena dia sabar. Kalau dia tidak berani mempertaruhkan nyawa atau jiwanya, berarti tidak sabar namanya. Jadi innallaha ma'as sabirin. Maka dikatakan wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah. Kamu jangan mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati amwat. Bal, yang benar ialah ahya, bahkan hidup. Ya. Jadi wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya walakin la tashurun. Ini orang baru di sabilillah di jalan Allah. Bagaimana dengan fillah tadi? Walakin la tashurun. Baru kemudian wala nabluwannakum. Ini dia siapa tadi? Orang sabar. Kami pasti akan menguji manusia semuanya, kalian semuanya, dengan sesuatu. Apa tujuannya? Al-khawf, takut. Al-ju', lapar. Naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kehilangan anggota keluarga yang kita cintai. Wat thamarat, dan kecukupan akan buah-buahan. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang sabar. Siapa orang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah kejadian, asabat musibah, qalu, mereka berkata, berprinsip, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Innalillah, kita ini tidak ada. Yang ada Allah. Ya. Kalau kita sekarang merasa ada, maka rasa itu harus digerakkan menuju kepada Allah. Karena kalau rasa ada sendiri tanpa digerakkan kepada Allah, berarti kita berniat untuk berdiri sendiri. Kita ingin menjadi Tuhan juga. Kita mau menjadi Tuhan juga. Dan itu adalah mustahil. Oleh sebab itulah, kita ini adalah dari Allah dan kita harus kembali lagi kepadanya. Kata-kata innalillah, kita harusnya bersama dengan Allah. Dan kalau kita belum bersama dengan Allah, kita harus melakukan perjalanan safar rohani ilaihi, menuju kembali kepada Allah SWT. Wa inna ilaihi rajiun. Nah, inilah jemaah sekalian ayat-ayat yang berkenaan dengan ini tadi. Ya, jadi wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Isti'analah dengan sabar dan salat. Ingat kata Allah, memang ini berat. Ya, inna lakabiratun illa alal khasyin. Nah, apa itu khusyuk? Karena ada kata-kata sesungguhnya salat yang dibatini oleh sabar atau sabar yang dizohiri oleh salat itu berat. Lamnya taukid, benar-benar berat. Ini namanya lam taukid, benar-benar berat. La kabiratun, perkara yang besar. Illa, kecuali alal khasyin, orang yang khusyuk. Siapakah orang khusyuk itu? Apa gejala-gejalanya? Nanti kita bahas di ayat 46. Jadi insya Allah kita akan ketemu siapa itu orang khusyuk di ayat 46. Insya Allah kalau kita usia panjang pada hari Jumat lusa. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau benar itu dari Allah, kalau ada kekurangan dan khilafan dari kekurangan dan khilafan Al-Fakir sendiri, mohon dimaafkan. Terima kasih. Yang mau bertanya, dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Persisnya satu peringatan untuk umat ni, ayat 40 sampai ayat 1, 2, 3 surah Baqarah ni, kita seolah-olah imbas kembali umat Islam akan kelak persis Bani Israel. Kalau mereka masuk ke lubang biawak, kita pun ikut sama. Dan ayat lain Ustaz pernah kupaskan bahawa kalau kita lupakan Allah, maka Allah akan lupakan diri kita. Sesuai dengan ayat 44 tadi. So, cantuman soalan saya ialah, seluruh ayat-ayat Bani Israel ni menyindir umat Islam yang kelak akan juga terlalai
Kemudian mereka sengaja atau tidak sengaja jadi musuh ketat kepada Imam Mahdi alaihissalam. Dan ini ditunjukkan dalam Karbala sebagai sampel dan example yang mentajalikan ayat Quran yang Ustaz kupaskan sampai hari ini. Dan ya, ini dibuktikan betapanya orang yang ikut Imam Hussein alaihissalam di Karbala tadi, mereka bersama dengan orang yang sabar tadi, dan mereka bersama dengan orang rukuk tadi, hingga saat akhir hayatnya dengan begitu khusyuk sekali di Karbala batinnya mereka. Beri pencerahan, teguran dan pencerahan, Ustaz. Allah berafak. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita mulai tadi daripada peristiwa Karbala, bahwa di sana itu tidak ada orang yang lari luar biasa. Di sana juga tidak ada orang yang mengeluh. Tidak ada orang yang menyesal. Padahal bukan hanya berdarah-darah, tapi bagian-bagian tubuhnya terpisah-pisah. Ada yang lepas tangan kirinya, ada yang lepas tangan kiri dan tangan kanannya, ada yang lepas tangan kanan dan kaki kirinya, ada yang lepas tangan kanan, tangan kiri dan kakinya. Luar biasa. Semua terjadi di sana. Abu Fadl al-Abbas bahkan kemudian setelah terpotong tangan kanannya, terpotong tangan kirinya, maka dia mempertahankan kirbah ataukah tempat air yang telah diisinya di Sungai Furat setelah menerobos pasukan yang begitu ganas, tetap mempertahankan kirbah itu dengan giginya, dengan mulutnya. Luar biasa. Sampai kemudian pada akhirnya kepalanya juga terpisah dengan tubuhnya. Tetapi tak satu pun di antara mereka yang mengeluh, berkeluh kesah, apalagi menyesal. Ini kejadiannya satu persatu, tidak bersamaan. Jadi ini maju satu persatu, karena ini tidak mungkin bersamaan, karena bukan tentara sebetulnya. Mereka adalah karavan. Mereka adalah rombongan musafir yang meninggalkan Mekah menuju ke Kufah. Maka di sana ada anak-anak, ada wanita-wanita, ada bahkan yang baru melahirkan. Di sana ada juga pengantin baru. Di sana juga banyakkan orang tua. Coba kita lihat. Ini bukan pasukan perang. Ini adalah iring-iringan. Kalau kita sekarang sama dengan pengungsi namanya. Mirip dengan pengungsi sekarang. Kalau pengungsi itu bukan untuk datang berperang, untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan nyawanya yang terancam. Maka kemudian datang ke Kufah. Tapi sampai di sana mereka dibunuh. Jadi mereka bukan tentara. Tetapi tak satu pun di antara mereka yang mengeluh. Mereka yang satu terburu dengan secara sadis, terpisah kakinya. Kita nyata nampak di depan mata bagaimana dadanya tertembus oleh tombak, bagaimana perutnya tertembus oleh panah yang berpuluh-puluh itu. Tetapi yang menyaksikan ini tidak lantas menjadi takut, tidak terintimidasi, coba. Tidak tertakut-takuti dengan kejadian seperti ini. Malah mereka semakin bersemangat untuk menunjukkan support dan dukungannya kepada maulanya. Apa sebabnya jemaah sekalian? Nah, kita lihat di dalam surat Al-Hasyr ini, ya. Ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullah. Kamu jangan menjadi seperti orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Fa'ansahum anfusahum, karena kamu juga akan Allah buat lupa pada dirimu sendiri. Jadi artinya kalau ada orang yang lupa pada dirinya, maka hakikatnya lupa kepada Allah. Karena Allah mengatakan wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Ini kita lihat. Atamuruna nasa bil birri. Atamuruna nasa bil birri, kata ayat ini. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kamu ingin memerintahkan manusia untuk berbuat kebajikan? Wa tansawna anfusakum, sementara kamu melupakan dirimu sendiri. Jadi orang melupakan dirinya kenapa? Karena lupa kepada Allah tadi. Karena ayatnya tadi wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ansakum anfusakum adalah artinya Allah membuat lupa diri kalian karena kalian awalnya lupa kepada Allah. Jadi artinya apa? Di dalam kegiatan-kegiatan keagamannya memang tidak ada motif Allah, tidak ada motif ketuhanan. Yang ada adalah motif hawa nafsu, motif ego, motif keakuan di sana.
Kalau ada motif Allah, tentu rela mengorbankan segala-galanya. Tetapi justru yang dilakukan adalah atamuruna nasa bil birri, menyuruh manusia melakukan perbuatan baik dengan jubah keagamaannya, tetapi pada saat yang sama lupa pada dirinya sendiri, menunjukkan bahwa tidak ada motif ketuhanan dalam perbuatan itu. Wa antum tatluna alkitab, berarti Alkitab tidak bermakna baginya, tidak punya pengaruh apa-apa pada jiwanya. Wa antum tatluna alkitab, afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Jadi pertanyaan, afala taqilun, kenapa tidak menggunakan akalnya? Nah, kita berharap jemaah sekalian agar kita dengan membaca ayat seperti ini teringatkan kita bahwa ada ayat dan ada peristiwa-peristiwa. Ya, ada ayat dan kemudian ada pikiran yang Allah berikan kepada kita. Marilah kita gunakan ini dengan baik untuk mengambil keputusan masing-masing. Dalam agama tidak ada paksaan sama sekali. Tidak boleh juga kita membuat memisionarisi orang lain. Satu kelompok tidak boleh mempengaruhi orang lain untuk menjadi anggota kelompoknya. Kalau kaitannya dengan agama, apa sebabnya? Semua harus memilih kebenaran berdasarkan penalarannya sendiri. Penalarannya sendiri. Tidak boleh dipaksakan. Kebenaran tidak bisa dipaksa dengan cambuk. Tidak bisa dipaksa dengan kekerasan. Tidak bisa dipaksa dengan apalagi pedang. Kebenaran harus berdasarkan penalaran yang benar. Dan orang bisa melakukan penalaran yang benar kalau dia dalam keadaan tenang, bening, dan tidak terjepit, tidak terpaksa. Tidak karena diancam dan sebagainya. Itu baru kemudian akal bekerja. Dan pertanyaannya di sini adalah afala taqilun. Ada lagi berikutnya. Kalau tidak ada lagi jemaah sekalian, kita tutup. Ada Ustaz Ada. di chat room. Ini ada di chat ya dari Pak Burhan. Pak Burhan ya. Ya, dari Pak Burhan. Bisakah beri penjelasan lanjut atas kalimat wa aqimis shalah? Karena pada umumnya umat Islam saling bunuh-membunuh. Dan pada individu-individu muslim yang salat namun perbuatannya bertentangan dengan apa yang diucapkan dalam salat. Ya, benar dikatakan Pak Burhan. Kita sampaikan bunuh-membunuh bukan hanya terjadi sekarang. Bukan hanya terjadi di Syria, bukan hanya terjadi di Afghanistan, bukan hanya terjadi di Yaman, bukan hanya terjadi di belahan-belahan bumi yang Islam yang lain. Tapi ini terjadi sejak zaman dahulu kala. Sejak zaman dahulu kala. Begitu Sayyidina Ali terpilih menjadi khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin yang keempat versi Sunni. Ya, maka kemudian dia diperangi, lahirlah perang Jamal. Tidak berhasil perang Jamal, lahirlah perang Siffin dan seterusnya. Perang Siffin tidak berhasil membunuh Ali, pembunuh dikirim ke masjidnya untuk membunuhnya. Ya, setelah ayahnya dibunuh, anaknya juga dihabisi satu persatu. Anaknya yang pertama Hasan diracun melalui istrinya. Anaknya yang kedua kita tahu bagaimana dia dibunuh dengan cara sadis di Karbala. Coba. Kan ini ada upaya untuk menghabisi keturunan Nabi sebetulnya. Kalau kita lihat. Jadi ada upaya untuk menghabisi keturunan Nabi dengan menggunakan jubah keagamaan. Jadi yang ada di sana adalah orang salat. Kalau berdasarkan riwayat Pak Bu sekalian, pada saat terjadi pertempuran Karbala itu, kalau mereka subuh-subuh itu sama-sama mengumandangkan azan. Di pihak sebelah sana yang akan membunuh cucunya Nabi juga salat, mengumandangkan azan juga. Mereka salat berjemaah juga. Lalu di mana bedanya? Kira-kira di sana kan salat berjemaah. Di sini salat berjemaah juga. Bedanya di mana? Jawabannya sederhana. Imam salatnya sana beda dengan di sini. Imam salatnya sana tidak dipilih, imam salatnya sini dipilih. Ya. Imam salat dari sini dipilih oleh kakaknya Al-Hasan sebagai penerusnya. Al-Hasan kakaknya dipilih oleh ayahnya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitulah seterusnya. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa sejarah mengatakan bahwa bunuh-bunuhan ini terjadi bukan hanya sekarang, tapi sejak zaman dahulu kala. Ingat jemaah sekalian, runtuhnya dinasti Umayyah juga, dinasti Turki Utsmaniyah baru tahun 1924, itu juga sebelumnya didahului dengan perang saudara, bunuh-bunuhan juga di antara kaum muslim. Ya bagaimana itu dinasti Hashimiyah yang ada di Mekah diruntuhkan oleh
oleh Saudi seperti itu. Dan itu di belakangnya sponsornya adalah negara luar. Dan umat Islam seperti itu terus-menerus. Maka pertanyaan Pak Burhan menjadi menarik, yaitu penjelasan lanjut tentang wa aqimis shalah ini. Nah, jemaah sekalian serba kata-kata aqimis shalah itu dari kata qama berdiri. Qama lalu kemudian menjadi aqama ya. Qama berdiri, aqama mendirikan. Nah, dari kata aqama lahirlah aqimis shalah. Amrnya amr akim itu dari kata aqama bukan qama. Kalau amrnya qama itu adalah kum fa'anzir ya. Jadi kum berdirilah itu namanya bentuk amr daripada qama. Tapi kalau aqama mendirikan itu bentuk amrnya adalah aqimis shalah. Nah, di sini muncul adalah kata aqimis shalah. Ya. Jadi artinya apa? Bukan hanya sekedar salat tetapi menegakkan, memberdirikan, menghidupkan nilai-nilai ajaran-ajaran inti yang ada di dalam salat. Seperti misalnya berwudu, supaya apa? Bergabung dengan sesamanya orang suci. Orang suci tidak bisa bergabung dengan orang yang tidak suci. Jadi harus orang kotor tidak bisa bergabung dengan orang suci. Maka kalau kita ingin bergabung dengan orang suci, kita harus mensucikan diri kita, wudu. Setelah itu kita berdiri menghadap kemana? Kiblat. Untuk menunjukkan kita tidak punya motif. Menghadap ke kiblat artinya kita tidak punya motif. Kita tidak punya agenda tersembunyi. Kita tidak punya rencana-rencana jahat yang tersembunyi. Kita tidak menyimpan pedang dalam jubah keagamaan kita seperti yang terjadi pada Abdul Rahman Ibnu Muljam. Abdul Rahman Ibnu Muljam kelihatannya pakai jubah yang besar, baju keagamaan. Tetapi di balik baju keagamanya menyimpan pedang yang sangat tajam untuk membelah kepalanya Khulafaur Rasyidin, untuk membelah kepalanya imam salat, untuk membelah kepala sahabat dekat Nabi, untuk membelah kepala orang yang pertama masuk Islam. Itu adalah Abdul Rahman Ibnu Muljam. Contoh yang paling konkret. Ada orang yang menggunakan jubah keagamaan tapi di dalamnya ada pedang untuk membunuh. Dan itu sudah diniatkan dari rumah. Ya, di bulan Ramadan pada tanggal ganjil. Jadi Allah mengatakan bahwa menegakkan salat itu bukan hanya melakukan, tapi nilai-nilai salat. Jadi pada saat kita berdiri untuk salat, kita harus menghadap ke kiblat. Semuanya supaya tidak ada motif lain. Semuanya menghadap ke kiblat. Maka tidak boleh terjadi bunuh-bunuhan sama muslim. Kenapa? Sama-sama ahli kiblah. Sama-sama ahli Baitullah. Sama-sama jadikan Baitullah sebagai orientasi destinasi perjalanan rohaninya. Baru setelah itu kemudian apa? Takbir, Allahu Akbar. Bukan raja yang besar, bukan Yazid yang besar, bukan Ibnu Ziyad yang besar. Ya. Bukan si Abisya yang besar hanya Allah saja. Maka tadi karena Allah yang besar, jangan takut kepada siapapun, tetapi takutlah kepadaku. La takhsyahum wakhsyawni. Jangan takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Ya, seperti itu. Nah, berarti intinya apa? Berarti salatnya tidak disertai dengan penggunaan akal tadi. Karena salat tadi yang benar adalah la'allakum taqilun. Salat yang benar adalah yang mengaktivisir, yang mengaktifkan akal untuk bekerja dengan baik. Kalau ini tidak dilakukan, maka nanti kebenaran disembunyikan, jubahnya digunakan, ibaratnya kulitnya digunakan, tapi isinya bukan. Kalau ini digunakan untuk makanan biasanya enak. Kulitnya di luar paret, di dalamnya itu biasanya kelapa yang digoreng, itu enak tuh. Ini beda di luarnya adalah pare, di dalamnya kelapa, itu cocok, tidak ada masalah. Ataukah seperti yang di Banten sana, di Serang sana, luarannya kelihatannya ikan bandeng, tetapi di dalamnya ternyata juga adalah bumbu misalnya. Nah itu enak juga, namanya sate bandeng. Nah jadi cuma sekedar bahagia, tapi kalau agama ini tidak benar. Jubahnya di luar bagus, tapi di dalamnya justru kebatilan. Maka jemaah sekalian berbahagia, siapa yang melakukan perbuatan seperti ini menunjukkan bahwa nilai-nilai salatnya belum tegak dengan sebenarnya. Dan orang seperti nilai yang diancam dengan wailul lil musallin. Musallin itu hanya melaksanakan salat. Di tempat-tempat lain ada kata-kata muqimis salat. Yang muqimis salat rata-rata adalah pujiannya adalah bagus.
Ya, muqimi salat yang menegakkan salat. Terima kasih banyak. Kalau tidak ada lagi, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Burhan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita, menggait kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara Al-Quran, tidak boleh sama sekali ada sesedikit apapun untuk tekanan untuk memaksakan. Kita tidak mungkin memaksakan apapun, karena semuanya terpulang kepada kita masing-masing. Apa sebabnya? Yang mati adalah kita masing-masing. Tidak mungkin matinya saya ditanggung oleh Bapak Ibu, dan tidak mungkin matinya Bapak Ibu saya tanggung. Artinya tidak mungkin matinya Bapak ditunda dipindahkan ke saya, matinya saya ditunda dipindahkan kepada yang lain. Tidak mungkin. Kalau kita tiba masanya mati, ya kita masing-masing mati. Ya, bukan kematian kita dipending, di delay, lalu kemudian dipakai oleh yang lain. Beda dengan pesawat. Pesawat delay bisa diganti dengan pesawat lain. Tapi kalau kematian tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, maka kita belajar di sini adalah untuk kepentingan kita masing-masing. Setelah kita meninggalkan alam dunia ini, maka oleh sebab itulah terserah kita semuanya mau menyelamatkan diri kita atau tidak, kembali kepada diri kita. Dan kita belajar agama ini adalah terutama belajar untuk menggunakan penalaran yang benar. Marilah kita berpikir, jangan menerima apapun dari siapapun, termasuk dari saya, sebelum Bapak Ibu memikirkan baik-baik, karena orang yang tertipu oleh seperti penggandaan uang tadi adalah karena tidak menggunakan akalnya. Dan gelar kesarjanaan, gelar doktoral tidak menjamin bahwa yang bersangkutan menggunakan akalnya dengan baik. Yang tertipu dengan penggandaan uang juga ada yang doktor, ada yang ahli dalam bidangnya masing-masing. Tetapi rela membawa uang sampai 200 miliar untuk digandakan. Ini menurut saya benar-benar adalah kebodohan yang tak terampuni. Apa sebabnya? Bagaimana mungkin uang sebanyak itu baru kemudian datang untuk digandakan lagi? Ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walafu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.